Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah nanti kalian menyimak materi ini, diharapkan mampu untuk menentukan struktur dan kebahasaan secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Ada salah satu potongan ayat Al-Quran yang berisikan tentang struktur penciptaan bumi. Oke, baik. Ada yang tahu struktur deskripsi ada apa saja? Yang pertama ada identifikasi, kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada simpulan. Oke, kita bahas satu per satu. Identifikasi itu adalah berisikan objek yang akan dideskripsikan, baik berupa lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Jadi intinya, identifikasi itu isinya tentang penggambaran objek, memperkenalkan objek yang akan kita gambarkan. Lalu ada deskripsi bagian. Kalau ini berisikan tentang penggambaran secara detail dan lengkap mengenai objek yang akan kita jelaskan. Lalu yang terakhir ada simpulan. Nah, kalau berbicara simpulan berarti dia berisikan kesimpulan dari kesan penulis terhadap objek tersebut. Nah, untuk struktur teks deskripsi ini urutannya tidak boleh ditukar. Artinya dia harus berurut secara sistematis ya. Ibu ada satu contoh teks deskripsi yaitu Candi Borobudur. Nah, teks deskripsi ini sudah ada strukturnya ya. Yang pertama identifikasi, dia isinya memperkenalkan tentang Borobudur itu apa. Kemudian dia dibangunnya kapan dan letaknya di mana. Lalu deskripsi bagiannya ada berisikan tentang struktur dari Candi Borobudur itu. Lalu penutupnya berisikan tentang simpulan. Di sini menegaskan kembali kalau Candi Borobudur diresmikan pada tahun 1983. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenai kebahasaan teks deskripsi. Kali ini kebahasaan yang akan Ibu bahas ada 4 ya. Kebahasaan menggunakan cerapan panca indera, penggunaan sinonim, penggunaan kata depan, dan penggunaan huruf kapital. Menggunakan cerapan panca indera. Manusia memiliki panca indera 5. Ada seolah-olah kita melihat, mendengar, dan merasakan. Ya, kalau di deskripsi hanya 3 saja yang kita pelajari. Selebihnya tidak kita masukkan ke dalam teks deskripsi ya. Jadi kalau seolah-olah kita melihat, contohnya adalah pantai panjang dengan pasir putih. Nah, kalau kita lihat berarti ini kita menggunakan indera penglihatan yaitu mata kita. Kalau seolah mendengar itu menggunakan indera pendengaran yaitu telinga. Debur ombak pantai terdengar berirama. Dan yang terakhir, seolah merasakan berarti merasakan apa yang ada di sekitar kita. Udara sangat terasa segar. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan sinonim. Nah, kalau penggunaan sinonim itu adalah persamaan kata. Contohnya, kata indah memiliki persamaan kata elok, permai, molek. Mengherankan, persamaan katanya mengagumkan, memukau, dan fantastis. Selanjutnya adalah penggunaan kata depan. Biasanya dia digunakan sebagai proposisi, fungsinya untuk menyatakan tempat, tujuan, pelaku, alat, sebab akibat, hal, dan perbandingan. Contoh dari kata depan yaitu ada kata depan di, ke, dan dari. Nah, dari, di, ke, dari ini tulisannya dipisah, tidak disatukan. Contohnya di rumah, ke sana, dari sekolah. Itu penulisannya harus dipisah. Lalu yang terakhir ada penggunaan huruf kapital.
Nah, kalau penggunaan huruf kapital biasanya digunakan untuk menuliskan nama orang, nama tempat, sama awal penulisan. Contoh untuk nama orang, dia menggunakan huruf kapital di setiap katanya, di setiap huruf awal katanya. Irawatil si. Kata pertama Irawati, maka hurufnya harus kapital di huruf I dan di huruf L-nya harus kapital. Kemudian nama tempat Lombok harus kapital di awal hurufnya. Dan awal penulisan paragraf ya, itu menggunakan huruf kapital. Contohnya pada zaman dahulu pada suatu hari. Baik, sekian untuk penjelasan pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan sesi diskusi di Zoom meeting. Silakan bagi yang ingin bertanya, boleh bertanya saat di Zoom meeting. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.